Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik, di mana tugasnya yaitu adalah membuat video penjelasan tentang probabilitas. Oke, selanjutnya adalah perkenalkan, nama saya Firman Samuti Wijaya, saya dari Teknik Informatika. Oke, lanjut kita langsung aja ke penjelasannya. Nah, probabilitas adalah kata lainnya yaitu adalah peluang. Jadi ini adalah probabilitas adalah kata keren dari peluang. Nah, di sini probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi sebuah pola kemungkinan di mana ini untuk membuat kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, probabilitas dapat diartikan juga sebagai angka yang menunjukkan seberapa besar hal yang akan terjadi atau yang dimungkinkan terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang terjadi. Nah, probabilitas tersendiri itu dilambangkan dengan lambang P. Jadi lambangnya adalah P. Nah, secara singkat, jika dicontohkan probabilitas seperti berikut ini. Nah, misal ada uang logam. Nah, di sini memiliki dua sisi kan, uang logam kan. Nah, kalau uang mata tersebut dilambungkan, nah ya kan, satu kali. Nah, itu akan terjadi sebuah peluang di mana akan berakhir keluar sisi A atau sisi B. Nah, keluar dari sisi salah satunya, misal sisi A. Nah, ini peluangnya adalah setengah. Jadi karena jumlahnya dua, jadi peluangnya adalah setengah, separuh-separuh. Nah, kemudian pula ada contoh di sini adalah sebuah dadu, yaitu keluar mata dadunya itu 5. Nah, di sini dilempar dadunya tersebut eh, sebanyak sekali, ya kan. Nah, itu kan ada kemungkinannya karena nilai dadu itu kan ada 1 sampai 6. Nah, karena banyak permangkanya ada 6, maka eh, kemungkinannya yaitu adalah 1 banding 6. Nah, seperti itu. Kemudian rumus probabilitas itu sendiri. Rumus probabilitas ini dibagi dalam garis besarnya seperti ini. Ada probabilitas, ada event kejadian, kemudian jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwanya, kemudian N. Nah, ini adalah nilai keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi, jadi yang sudah dimungkinkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, istilah dalam probabilitas. Nah, di sini ada istilah-istilah yaitu adalah probabilitas itu sendiri, kemudian kejadian dan ruang contoh. Nah, di sini ruang contoh yang dimaksud adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan yang dilambungkan dengan dilambangkannya S. Nah, di sini misal ada bilangan. Bilangan kan ada dua jenis, yaitu kan ganjil dan genap. Kemudian koin kan yang tadi gambar dan bukan. Itu dadu, ada 1 sampai 6. Gender, gender kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, ruang contoh ini bisa dilakukan atau terjadi bila mana terjadi sebagian ataupun keseluruhan. Jadi tidak harus memenuhi ruang contoh itu sendiri. Jadi probabilitas itu bisa terjadi sebagian atau seluruh. Nah, kemudian probabilitas dapat tidak mengandung sama sekali dari nilai ruang contoh itu sendiri. Nah, maka himpunan S adalah X, garis tegak X adalah himpunan semua bilangan yang dicacah. Nah, kemudian lanjut yaitu adalah kejadian. Kejadian adalah kumpulan beberapa atau semua titik dari suatu lingkup contoh S. S tadi adalah ruang contoh. Hubungan antara kejadian dengan ruang contoh dapat digambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Nah, seperti itu. Diagram Venn ini, ya kan? Nah, kemudian probabilitas itu sendiri. Jadi, rumusnya itu sendiri. Nah, konsep dasar probabilitas ada 3. Pendekatannya itu mendefinisikan konsep probabilitas, menentukan nilai-nilai probabilitas itu sendiri. Nah, di sini ada pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik ini didasarkan pada banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Jadi, simpel aja, banyak terjadi, kemudian jumlahnya yang sampelnya berapa, ruang contohnya berapa, kemudian dibagi, udah selesai, probabilitasnya akan ditemukan. Rumusnya seperti ini. Nah, kemudian pendekatan frekuensi relatif. Pada pendekatan ini nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi yang dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau pencarian.
tidak ada asumsi awal tentang kesamaan kesempatan ketika penentuan nilai-nilai probabilitas didasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data. Pendekatan ini disebut empirical approach. Nah, kemudian pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif ini dalam penentuan nilai probabilitasnya adalah tepat atau cocok apabila hanya ada kemungkinan terjadi dalam satu kejadian. Jadi yaitu bersifat subjek yang menentukan nilai probabilitas yang tepat. Jadi cocok. Nah, pada pendekatan ini nilai probabilitas dari suatu kejadian ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dari yang bersifat individu dengan dilandaskan pada semua petunjuk yang dimiliki. Jadi misal petunjuknya ada di situ, nah maka hal itulah yang akan menjadi pendekatan yang menghasilkan nilai probabilitas. Nah, karena nilai probabilitas pada pendekatan ini merupakan keputusan pribadi atau individual, jadi pendekatannya juga disebut sebagai pendekatan pada diri, yaitu personalistic approach. Nah, dalam penyajiannya, simbol P digunakan untuk melambangkan nilai probabilitas itu sendiri dari suatu kejadian. Dengan demikian, ketika ada kejadian A, kemudian probabilitasnya adalah P, menyatakan probabilitas bahwa kejadian A terjadi dalam observasi atau percobaan yang tunggal. Nah, di sini nilainya ada nilai kurang dari 0 dan 1. Jadi kemungkinannya ada 2, 0 sampai 1. Nah, ada juga kejadian yang seperti ini. Misal dia itu jika suatu kejadian ini dalam satu nilai N atau M, nah kemungkinannya dinamakan N mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi, nah, maka yang seperti yang tadi, di mana 0 sampai 1. Nah, ketika tidak memiliki, maka ataupun tidak terjadi, maka pendekatannya jumlah probabilitas yang terjadi dan tidak selalu sama dengan 1. Nah, nilainya ini dimungkinkan kejadian A dan A1 bukan A. Jadi nilainya tidak sama dengan A, bisa jadi. Nah, dalam kejadian yang saling meniadakan dan saling tidak meniadakan. Nah, di sini ada dua kejadian, di mana mutualistik eksklusif dan non-mutualistik eksklusif. Nah, di sini yang mutualis eksklusif adalah dua kejadian dikatakan saling meniadakan, ya, tidak berdekatan, jika kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersama-sama, jadi saling menolak, seperti itu. Nah, sedangkan yang non mutuali eksklusif, nah apabila kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Nah, ini semisal ada pilihan ini orang laki-laki atau perempuan, ya kan? Kan tidak mungkin dia itu terjadi secara bersamaan. Dia juga laki-laki dan juga perempuan, tidak mungkin dong. Maka dari itu dia disebut probabilitas mutualisi eksklusif. Jadi tidak dimungkinkan untuk terjadi dua-duanya. Jadi nggak mungkin dong dia memiliki dua gender, seperti itu. Nah, lanjut ke kejadian-kejadian independen. Nah, kejadian independen atau bebas atau tidak tergantung, ini adalah dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadi kejadian yang tidak dipengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian lain. Nah, rumusnya yaitu adalah untuk dua kejadian saling bebas A dan B, peluang untuk terjadinya P, A, B adalah hasil perkalian antar peluang nilai masing-masing, di mana irisan simbol matematika dan ini. Nah, jadi P, A, dan B sama dengan PA kali PB. Jadi probabilitas A dikalikan B. Nah, ini dimisalkan seperti ini. Ketika mahasiswa akan masuk, nah dia kan memiliki peluang masuk pada kemungkinan pertama. Jadi dia ingin masuk kan gitu. Nah, tapi kan dia mendapatkan
absen sakit. Nah, jadi kan dia tidak bisa hadir. Nah, maka kemungkinan keduanya dia bisa juga sakit karena kenapa? Kemarin kan dia sudah sakit. Nah, maka jika dituliskan akan seperti ini. Hasilnya adalah 0,25. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke kejadian-kejadian dependen. Nah, di sini kejadian dependen tidak bebas atau bergantung. Nah, ini terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, rumusnya peluang salah satu atau A atau B itu dimungkinkan terjadi dengan A dan B jika kejadian saling bergantung. Jadi yang seperti tadi, dia itu saling bergantung. Nah, ini ada contoh. Seorang guru memaparkan 10% siswanya dia remedi dan sisanya tidak. Nah, jadi kan kejadian ini terjadi dari proses penilaian kan. Nah, ini kan tergantung presentasi siswa saat dinilai. Nah, nilainya ini jika dia tidak remedi, maka kan sebagian besar lainnya kan sebaliknya nilainya. Dengan demikian artinya kejadian-kejadian tersebut dinamakan dependen karena saling bergantung. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke probabilitas bersyarat. Nah, di sini pada probabilitas bersyarat, ketika apabila ada dua kejadian yang dependen, dikatakan dependen, konsep probabilitasnya bersyarat digunakan untuk menentukan probabilitas dari kejadian yang berkaitan. Nah, tadi kan yang berkaitan kan berikut adalah lambang dari menyatakan bahwa probabilitas kejadian A dengan ketentuan kejadian B terlebih dahulu. Nah, di sini ada rumusnya seperti ini, lambangnya. Nah, rumusnya yaitu adalah peluang salah satu nilai A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling bergantung. Rumusnya adalah ketika dia disebut dependen adalah peluang A atau B yang ini sama dengan peluang A irisan atau dan B dibagi peluang B. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian kalau dia dikatakan dependen, maka nilai A atau B sama dengan PA atau PB, P atau B sama dengan PB. Nah, seperti itu. Bila dicontohkan, contohnya adalah sebuah daerah. Nah, ini kan memiliki peluang untuk hari yang akan berawan adalah 0,4. Nah, diketahui juga bahwa peluang suatu kejadian berawan dan hujan adalah 0,2. Nah, jikalau hari ini berawan, berapakah peluang bahwa hari ini akan hujan? Nah, kita masukkan bahwa kejadian yang berawan adalah A dan kejadian yang hari hujan adalah H. Nah, di mana kejadian yang hujan yaitu adalah A saja, di mana peluang pertama. Nah, kemudian peluang hujan ini dipengaruhi oleh peluang berawan. Nah, di mana nilainya adalah 0,2. Nah, mari kita masukkan ke rumus di mana P hujan A nah, sama dengan P irisan. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, di sini P peluang H garis tegak A sama dengan peluang H irisan A, nah di mana dibagi dengan peluang A. Nah, di sini peluangnya irisan nilainya adalah 0,2, sedangkan peluang A-nya nilainya adalah 0,4. Nah, jika dihitung akan menghasilkan nilai 0,5. Nah, jadi kalau kita masukkan dalam yang tadi di mana jaraknya yaitu adalah mulai dari 0 sampai 1, maka hari ini akan dikatakan berawan. Nah, dengan kemungkinan 50%. Kemungkinannya akan terjadi hujan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman yang melihat video ini dan juga membantu saya sendiri untuk menyelesaikan tugas saya.
Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tolong jika ada salahnya saya direkoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.